Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridhallahi ta'ala bisafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li karamati sultani alaihi sya'adul qadir jilani al-badari qaddasallahu sirruhu wa ajwaji maulani wa duriyati wa silsilati imsailahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Tafsir Jalalain Shahifah 149. Insyaallah pada sore hari ini pengajian penutupan atau terakhir, dan insyaallah nanti dibuka kembali musim masuk tahun ajaran baru. Sebagaimana biasa tanggal 20 Ramadan ini sudah libur pengajian atau pondok diliburkan, maka walaupun mengaji di rumah sendiri-sendiri tetap istiqomah pada akhir Ramadan diliburkan atau pada hari ini terakhir ngajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Liyuhiqqal haqqa wa yubattilal batila wa liyuhiqqa lan yakti nyataake sapa Allah to benerake sapa Allah al haqqa ing perkara kang bener wa yubtila lan batalake sapa Allah ayum hikote kese ngelebur sopo Allah al batila ing perkara kang batal al kufra kese kufur walau kariha lan senajan sengit sopo al mujrimuna wong kang padha dosa kabeh al musyrikuna kese wong kang padha musyrik kabeh dalik liyuhikko. Jadi memang perkara yang benar itu adalah betul-betul dari Allah dan benar adanya oleh Allah, dibantu, didukung dan dibenarkan. Wa yumtilal batila, dan perkara yang batal itu adalah dilebur atau dihapus oleh Allah dan dinyatakan itu adalah batal. Seperti apa di antara batal? Yaitu al-kufra, tegese kufur. Kufur itu adalah batal. Walaupun orang yang batal tersebut orang yang tidak percaya dengan Allah atau orang musyrikun, itu adalah orang-orang yang tidak suka ataupun sengit atau kariha, sengit. Orang-orang yang berdosa itu sangat marah atau sangat pegel, sangat sengit ketika perkara yang batal itu dihapus. Tapi tetap oleh Allah akan dihapus ataupun dibuang perkara yang batal itu. Udhkurna turna sapa sira itastagisuna ing dalam nyuwun tulung sapa sira kabeh Rabbakum ing pangeran sira kabeh ay tatlubuna tegese murih sapa sira kabeh minhu saking Allah al-ghausa ing pitulung bin nasri kelawan pitulung alaihim melarat ing atase kufar. Jadi orang-orang yang memang betul-betul mendapat kebenaran dari Allah ataupun liyuhiqqul haqqo, kemudian mereka adalah orang-orang yang minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala
Dalam tafsirannya tatlubuna minhu, mencari pertolongan dari Allah. Tatlubuna minhul khawsa bin nasri. Jadi mencari pertolongan dari Allah. Memang yang berdoa dan mencari pertolongan dari Allah bukan tinggal diam kemudian pasrah, tidak. Jadi minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah minta pertolongan kepada Allah, beristighosah, tastaghisuna atau beristighosah, maka Allah akan mengkabulkan, akan menyembadani kepada orang-orang yang minta kepada Allah tersebut. Fastajaba mongko nyembadani sapa Allah lakum maring sira kabeh. Anni satemene ingsun bi anni tegese kelawan satemene ingsun iku mumiddukum zat kang nulungi ing sira kabeh, mu'inukum tegese zat kang nulungi ing sira kabeh, bi alfin kelawan 1000 minal malaikati saking malaikat, murdifina kang padha runtung-runtung sapa malaikat, ay mutatabi'ina tegese padha manut sapa malaikat, yuradifu kang nganut bureni sapa baduhum setengah malaikat ba'don ing setengah, wa'adahum lan janji sapa Allah ing malaikat biha kelawan alfin awalan ing dalam kawitani. Sumasa darat nuli dadi sapa malaikat dadi iku salah satu alafin 3000, summa khamsatun nuli 5000, kama kayatene keterangan fi Ali Imran ing dalam surat Ali Imran, wa quri alanten waca bi alifin kelawan alif ka iflasin ka lafat iflasin iku jam'un jama'. Jadi Allah akan mengkabulkan, Allah akan nyembadani bagi orang-orang yang beristighosah minta pertolongan kepada Allah. Jadi anni mumidukum, jadi betul-betul Allah itu zat kang maha penolong. Cara Allah menolong kepada orang yang minta tolong itu adalah bi alfin minal malaikat, dengan 1000 malaikat. Jadi 1000 malaikat itu murdifin, berbondong-bondong atau runtung-runtung, ya. Runtung-runtung itu berbondong-bondong, berbaris-baris. Nah, ini dalam tafsirannya mutatabi'ina yuradifu ba'dum ba'du wa'adahum biha awalan. Jadi pertama malaikat itu 1000 jumlahnya. Kemudian tidak begitu lama sumasorot salah satu alafin 3000. Jadi sepertiga jadi peningkatannya. Kemudian gak lama menjadi 5000. Jadi makin banyak pertolongan dari malaikat itu. Allah cara mengkabulkan, cara nolongnya kepada orang yang minta tolong itu dengan lewat malaikat, para malaikat tersebut. Nah, mudah-mudahan kita semuanya terutama sering beristighosah minta tolong, mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di akhir Ramadan ini, doa siapa yang berdoa dikabulkan oleh Allah, dan siapa yang minta diistijab atau mustajab atau diijabah oleh Allah. Mudah-mudahan hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan virus corona lekas lekas hilang dari muka bumi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ma ja'ala ulan orang dadake ing imdad sapa Allahu Gusti Allah, ail imdad tegese piro-piro pitulung, illa busra kejaba pembungah, walitat ma'inna lan yakti anteng bihi kelawan imdad apa kulubukum piro-piro ati sira kabeh. Jadi Allah tidak akan menjadikan orang yang minta pertolongan tadi kecuali Allah akan menjadikan gembira, illa busra. Nah, jadi kecuali Allah akan menjadikan orang yang minta tolong tadi dengan gembira dan senang hati. Walitatma'ina bi qulubikum, kemudian hatinya ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi yang menenangkan hatinya, yang memberi kesenangan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah makanya kita harus beristighosah, itu harus minta tolong kepada Allah. Itu memang di dalam Al-Qur'an ini sudah dianjurkan, istastaghisuna rabbakum. Nah seperti itu. Nah, kalau sudah beristighosah minta tolong kepada Allah, Allah menjanjikan illa busra walitatma'inna bihi qulubikum. Orang-orang tersebut akan diberi kegembiraan dan diberi ketenangan hatinya. Wa man nasrulan ora ana utawi pitulung ora niku ila min indillahi kejaba saking ngersane Allah. Innallaha satamne kusaleku azizun zat kang mulya hakimun tur zat kang bijaksana. Jadi memang betul-betul tidak ada pertolongan kecuali pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu adalah zat yang maha mulia dan Allah itu adalah zat yang maha bijaksana. Allah sangat-sangat bijaksana. Banget oleh bijaksana niku si Allah niku. Uzkur nuturna sapa sira idyuhasikum karena nulungi ing sira kabeh ta ing dalem nulungi ing sira kabeh apa anu asu ngentuk amanatan hali amanah. Amanan tegese amanah mimma saking barang hasulaka hasil apa malakum ketune sira kabeh minal khaufi nyatane saking wedi minhu saking Allah taala. Memang itu orang yang minta pertolongan itu intinya yaitu harus takut kepada Allah. Memang harus takwa kepada Allah. Artinya orang yang beristighosah itu harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah harus takwa kepada Allah, takut kepada Allah. Wa yunazzilu lan nurunaki sapa alaikum ya tasira kabeh minas sama'i saking langit ma'an ing banyu to udan liyutahhirakum supaya nujake sapa lain sira kabeh bihi kelawan ma minal ahdasi saking pira-pira hadas to reget wal jinabat ilan pira-pira jinabat. Nah, itu Allah menurunkan untuk kamu semuanya, untuk makhluk, yaitu dari langit yang berupa air atau air hujan. Liyutahhirakum bihi, air itu untuk mensucikan kepada kamu semuanya. Jadi termasuk tafsirannya minal ahdas wal jinabat, termasuk kotor-kotoran, hadas, jinabat, itu memang gunanya air untuk mensucikan hal-hal yang seperti itu. Wa yudhibalan ngilangake sapa langankum saking sira kabeh rijajas syaitani ing pangridune syaiton ay waswasati tegese pangridune syaiton ilaikum maring sira kabeh bi annakum kelawan satemene sira kabeh iku law kuntum lamun ana sapa sira kabeh ana iku ala haqqin ing atase bener ma kuntum ora ana sapa sira kabeh ora niku dom ayul muhaddisina wong kang ngelak pira-pira hadas wal musyrikuna te wong kang musyrik kabeh ku alal ma'i ngatasi banyu. Memang itu Allah menghilangkan kepada kita semuanya atau kamu semuanya yaitu godaannya syaiton. Nah syaiton itu kalau sudah menggoda was-wasnya itu luar biasa. Bukan karena orang kecil, orang biasa, orang besar, ustadz sekalipun, kiai sekalipun, kalau syaitan ini sudah menggoda, maka disitulah apa itu harus istighosah, harus minta tolong kepada Allah, harus minta tolong dan beristighosah, berdoa kepada Allah. Kalau sudah minta tolong, wa yudhiba ankum rijaz syaitan, Allah akan menghilangkan was-was tersebut atau pengridunya syaitan. Waliyarbitalan yakti ngeker sopo Allah yang bisa tegese ngeker sopo Allah yang bisa tegese ngeker sopo Allah ala kulubikum ing atase pira-pira ati sira kabeh bil yakini kelawan yakin was sabri lan sabar.
Nah itulah, maka Allah akan memberi kesembuhan atau menolong orang yang digoda syaitan was-was tersebut dari hatinya dengan cara apa? Bil yakin was bisobri. Jadi dengan yakin dan sobar, yakin di dalam hati bahwa saya percaya dengan adanya Allah. La fa'ila lau bil maujud hakikatan illallah. Tidak ada gerak-gerik di dalam hati ini kecuali yang menggerakkan, yang mengubahkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan yakin, dengan keyakinan yang tinggi, baru dengan sobar, yakin dan sobar, maka setan yang menggoda, yang menjadi was-was dalam hati itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berarti kan tidak cukup berdoa begitu saja, maka dengan harus yakin dan sobar. Wa yusambitu bihil aqdam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kitab Nahrul Qadiriyah Shahifah 75. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono kamil tarjamalahu Ibnul Asir, apa yang diterangkan oleh Ibnu Asir, yaitu tentang literatur gelar atau lakopnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tarjama nerjemah lahu katwini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sapa Ibnu Katsir fi kitabi, dalam kitab Ibnu Katsir Al-Bidayah wan Nihayah, nyatane kitab Bidayatun Nihayah. Faqala mongko ndika sapa Ibnu Katsir, wa utawi kamil iku Syekh Abdul Qadir bin Abi Sholeh Abu Muhammad Al-Jaili. Nah itu menurut Ibnu Katsir al-kamil, orang yang sempurna dari segala-galanya itu adalah yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani bin Abi Sholeh Abu Muhammad Al-Jaili. Itulah nama terkenalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani bin Abi Sholeh Abu Muhammad Al-Jaili. Amal Imamu Dahabi, anapun ta Imam Dahabi ku fatarjama mongko nerjemah lahu katwini Syekh Abdul Qadir Jailani fi Sayarul A'lam, ing dalam kitab Siyarul A'lam An-Nubala, biqaulihi kelawan dawe Imam Dahabi, Abdul Qadir utai Abdul Qadir bin Abi Sholeh Musa Janka Dausat bin Abdullah Al-Jaili. Jadi Abdul Qadir itu adalah Abdul Qadir bin Abi Sholeh Musa Janka Dausat Ibnu Abdullah Al-Jaili, yaitu termasuk itu juga tadi nama lakopnya atau nama kepanjangannya. Wa qad jadalan temen bai sapa Imam Jarkali fi kitabin, dalam kitab Imam Jarkali Al-A'lam, nyatane kitab Al-A'lam, fi tarjamati Syekh, dalam terjemahan Syekh Abdul Qadir Jailani. Faqala mongko andika sapa Syekh Jarkali, nyatane Abdul Qadir bin Musa Janka Dausat bin Abdullah Al-Hasani Abu Muhammad Muhyiddini Al-Jailani awil Kailani awil Jaili. Ini lebih panjang lagi. Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah menurut Syekh Jarkali ya Abdul Qadir bin Musa Janka Dausat bin Abdullah Al-Hasani Abu Muhammad Muhyiddini Al-Jailani Al-Kailani
Al-Jaili. Nah, itu nama lebih komplit lagi perpanjangannya. Ama al-qabuana pun tai piro-piro lakop Syekh Abdul Qadir Jailani. Alati al-qab utli kot kang dinyatake alaihi ngatasi lakop iku fakasiratun mongko akeh banget. Jadi memang nama-nama lakopnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu sudah dinyatakan oleh para ulama, oleh para ahli sejarah, itu memang betul-betul banyak sekali nama-nama lakop itu. Wala'allahal menamna al-qab ikut ukhiyatin hormat aki opo lakop bidalalati kelawan nuduhaki muta'adidatin turden wilang-wilang atasabuhi rotabi turkang nyerupani derajat awil ijajatil alamiyati utawa nglestarekake kang bangsa ngalam. Jadi memang betul-betul nama lakop itu adalah nama penghormatan, nama penghormatan. Istilah-istilahnya kalau di Indonesia itu bahasanya kalau Bapak Presiden, Bapak Pimpinan, ya, pada mawon ngoten niku. Jadi nama aslinya ya Haji Insinyur Joko Widodo, ya Presiden atau RI 1. Nah, itu kan nama-nama apa itu kebesaran, penghormatan. Bapak Presiden Republik Indonesia. Nah, ini nama kebesaran. Ya hanya Pak Jokowi. Berarti kan begitu saat ini. Nah, ini ku nama-nama kebesaran. Jadi nama-nama lakop yang dicantumkan itu adalah nama-nama kebesaran Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Alamiyah, termasuk yang diambil dari bangsa alam. Awila ausamati utawa piro-piro jeneng alati ausamah tamnahu kang ngelembono to ngelem liman kedune wong ya ra'u kang nghargai menghargai sapa man to ngregani sapa man min akabil ulamai saking pira-pira penggedene ulama wal fudula ilan pira-pira utama wong kang utama wal udama ilan keagungan itirafan krana mulyaake bi fadlihim kelawan kautamaane ulama wa bayanan lan mertelaake ulwi qadrihim maring luhur-luhure derajate ulama wa manzilatihi lan pira-pira derajate ulama. Para ulama-ulama yang besar di masa Syekh Abdul Qadir Jailani sampai masa sekarang pun masih mengagungkan. Jadi termasuk beliau ngudoma, jadi termasuk diagungkan, termasuk Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Baghdadi itu masih diagungkan sampai saat ini dan masih menjadi rujukan para ulama, rujukan para aulia. Fabi'in asuril alqabi mongko iku setengah saking luwe kondang-kondangi julukan alati alqab atlaqat kang mutlakake alaihi ngatasi asuril alqab opo laqabul imam, laqab imam. Jadi termasuk sebagian daripada kondang-kondangnya lakopnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu julukan Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah Al-Imam. Tadi Imam Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya nama imam itu berarti nama kebesaran ya. Nama kebesaran Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi beda lek namane Imam Bariji loh ya. Jadi ya memang aslinya ya Imam Bariji, bukan nama kebesaran. Jenenge Imam Bariji. Jadi tidak seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, aslinya Syekh Abdul Qadir Jailani tapi diberi nama laqab Al-Imam. Wa mislu hadzal laqab lan iku sepadane kilah laqab lam yutlaqu kang ora den tetepake apa laqab. Ora den tetepake apa laqab. Ora netepake ing laqab sapa ulama pira-pira wong alim ila alaman kejaba ing atase wong tarasakho kang tumencep sapa men fi ilmi maing dalam ilmu kang den kaweruh to ilmune barang. Jadi nama imam itu, laqab itu di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani adalah khusus kepada para ulama-ulama yang ternama, ulama yang komplit
yang kamil, yang di atas disebutkan adalah ulama yang kamil, maka Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang ulama yang kamil, ulama di alam manusia, ulama di alam jin, aulia di alam manusia, aulia di alam jin, malah seorang kamil. Wa kana lan onone kumiman saengke wa talaku kang mutlakake ing mana alaihi ing atase asur al-qub sapa as-sam'ani Imam Sam'ani. Faqala mongko ndika sapa Imam Sam'ani fi ta'rifi ing dalam panjelasane Imam Sam'ani, al-imamu Imamul Hanbilah nyatane Imam Hambali, termasuk Syekh Sam'ani bahwa menjelaskan seperti Imam Hambali. Imam Hambali itu juga di Baghdad, juga termasuk salah satu imam Syekh Abdul Qadir Jailani juga. Wa saikhihim lan pira-pira gurune Hanbalah fi usri dalam mongsone Imam Hambali. Naqalahu nukil al-Sam'ani sapa Ibnu Rajab al-Hambali fi kitabi dalam kitab Ibnu Rajab nyatani Dailut Tabaqatil Hanabilah, kitab Dailut Tabaqatil Hanabilah. Wa min al-qabilan iku setengah saking pira-pira nama laqab Syekh Abdul Qadir Jailani Aidun Halim Malih Syekhul Islam, nyatane dengan nama Syekhul Islam. Tadi nama laqabnya Syekh Abdul Qadir Jailani juga dijuluki dengan nama Syekhul Islam. Di negara Vatikan, di perpustakaan Vatikan itu masih ada. Jadi Syekh Islam ataupun Profesor Islam masih ada di sana. Padahal di kalangan yang non Muslim, tapi ada karangan Syekh Abdul Qadir Jailani ataupun Syekh Islam. Ni tahu kang nyipati Syekh Abdul Qadir Jailani bi kelawan alqab ngalawajil khusus ing atas arah-arah kang khusus. Nyatane al-Imam Dahabi, Imam Dahabi kina taro zaman alikane terjemah lau kedune Syekh Abdul Qadir Jailani fi kitabi dalam kitab Syekh Abdul Qadir Jailani nyatane Sairu A'lamun Nubala, kitab Sairu A'lamun Nubala. Wa min al-qabilan iku sang laqab Syekh Abdul Qadir Jailani Aidun Halim Ali Al-Baz, dengan laqab Al-Baz. Termasuk juga nama laqab yang lain Al-Baz, Al-Baz. Al-Ashab, nama laqab yang lain juga nama Al-Ashab. Kemudian wa ghairiha lan saliyane kabeh minal alqabi saking pira-pira laqab. Banyak sekali yang menyebutkan tentang laqab Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa wiladatuhu. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita akhiri, nanti diteruskan kembali pada hari-hari yang masuk sebagaimana biasa. Jadi saya sampaikan sebagaimana yang diaturkan oleh guru saya, yaitu Syekh Al-Mukarram Mutakhsafat Abdul Ghafur Romayai Syafaat, bahwa sering sekali diaturkan kepada murid-muridnya bahwa ketika membaca kitab seperti saya membaca ini, ketika saya membaca kitab seperti ini, membacakan kepada murid-muridnya, ketika bacaan atau makna atau arti atau keterangan ada yang kurang pas atau mungkin bahasanya itu salah, maka kamu sebagai murid kalau bisa membenarkan, maka kamu benarkan sendiri. Jadi dari segi bacaan ataupun segi lafadz ataupun segi makna ataupun segi tarkib atau nahwu atau segi apapun, kalau kamu bisa membenari, benarilah dengan baik dan jangan menyalahkan gurumu, karena gurumu itu juga manusia. Manusia itu sendiri yaitu mempunyai kekhilafan, mempunyai al-insanu mahalul khoto wa nisyan. Manusia itu mempunyai khoto, luput, wa nisyan, dan lupa. Maka ketika yang saya baca itu ada kurang pas,
kemudian dari segala apapun, kemudian kamu bisa membenari, maka kamu benari, jangan menyalahkan gurumu. Ketika kamu nanti punya murid atau kamu sampaikan kepada siapa saja, tidak bisa membenari ataupun tidak bisa menyalahkan, maka kamu baca sebagaimana saya membaca. Nah, jadi ya begitu dari Mbah Yai Syafaat ilek dawuh ngeten, nek ku maca iki mbok menawa ana sing kliru utawa kurang pas, nek awakmu iso beneri, iso ngepasi, ya benerono ya pasno, aja nyalahne gurumu, krana gurumu iku ya manusa. Nek awakmu ora iso beneri, ora iso ngepasne, ora iso nyalahne, ya wacanen terangno kaya oleh aku maca utawa aku nerangne. Nah ngoten niku nggih. Dadi gak oleh nyalahne gurune, napa niku lek iso murid iku luwih pinter saka gurune, niku harapan kula. Tur enten malih sing sering disampaikake kalian Mbah Yai, manusa niku diibaratake kaya kula niku kula diibaratake niku kaya dene pentil ing dalem oleh sepeda motor utawa mobil. Sepeda motor niku pamane motor sing rega 20 juta utawa sing luwih ninja kae pira 30 juta. Motor rega mulai dari 1 juta sampai 30 juta. Pentil niku paling-paling pentil itu harganya 10.000. Sama juga pentil mobil, mulai mobil kalau Toyota mulai dari mobil Kayla, Avanza sampai LC yang harganya mungkin kalau Kayla 100, Avanza 125 sampai LC yang harganya 2 miliar, itu ada pentilnya itu paling hanya 25.000 sama. Mobil yang murah sampai mobil yang termahal, pentil itu paling-paling 25.000, tidak sesuai dengan harga kendaraan itu sendiri. Tapi nek pentilnya ini tidak berfungsi, pentilnya bocor, pentilnya tidak bisa menahan angin, maka mobil itu tidak ada fungsinya juga. Bunyi, mesin bunyi normal, apapun bodinya normal, tapi tidak bisa dinaiki dan tidak bisa jalan. Nah nikulah gambaran koyok dene kula niki. Kula niku kula anggap pentil. Jadi harga dan nilainya pentil itu paling 10.000 sampai 25.000. Jadi kula niku ing dalem oleh kula niku goblok. Ing dalem kula niku saking raisoni, saking bodohnya. Tadi saya ibaratkan sendiri saya itu pentil. Jadi tapi walaupun pentil jangan dikira hanya sebuah pentil. Nah, mobil yang harganya LC itu 2 miliar, kalau tidak ada pentilnya tidak ada gunanya. Nah inilah saya ibaratkan Imam Bariji itu hanya sebuah pentil lah ibaratnya untuk melengkapi, tapi kalau tidak ada pentil juga tidak ada gunanya. Dan mudah-mudahan hanya sebuah Imam Bariji sebuah pentil yang tidak ada harganya, yang harganya sangat murah ini, kalau dibanding sepeda motor harganya 30 juta, kemudian mobil yang termahal itu 2 miliar, pentilnya 25.000, tapi ini jangan dianggap remeh bahwa hanya sebuah pentil. Kalau tidak ada pentilnya, maka mobil itu tidak ada fungsinya. Semuanya tidak rusak, bodinya tidak rusak, kemudian bannya tidak rusak, kemudian mesinnya tidak rusak, minyaknya ada, apanya ada komplit, tapi anginnya tidak bisa ditahan oleh pentil. Mudah-mudahan walaupun Imam Bariji ini hanya sebuah pentil, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya, amin amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan pengajian mulai awal untuk pengajian online ini, karena selama hidup saya ngaji mulai kecil, mondok sampai saat ini baru 2020 inilah 2019 dan 2020 inilah yang ngaji pakai online.
Mungkin banyak kekurangan, banyak kesalahan, dan mungkin dengan adanya virus corona ini mungkin menambah kita lebih lebih pinter, menambah kita kullu syai'in la yakhruju min hikmatillah, segala sesuatu itu tidak keluar dari hikmahnya Allah. Inilah hikmahnya kita makin cerdas, makin pinter, walaupun ngaji tidak ada di depan mata, tapi ngajinya di rumah masing-masing ini tetap berjalan dan tetap tidak mengurangi manfaat dan nilai-nilai ngaji itu sendiri. Dan mudah-mudahan dengan akhirnya istiqomah, bahwa pada akhir Ramadan pengajian atau pondok pesantren diliburkan, mudah-mudahan dengan istiqomah ini, al istiqomatu alamatul karomah, istiqomah itu adalah tanda-tandanya karomah, karomah itu adalah kemuliaan. Mudah-mudahan kita oleh Allah dimuliakan dunia sampai akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Itu saja, jangan lupa tetap kita berdoa karena pada saat ini COVID-19 atau virus corona 19 ini pada sore hari ini sudah 16.000 lebih, maka kita tetap harus hati-hati dan kita berdoa sebagaimana tadi pagi di doa secara kebangsaan di seluruh dunia berdoa, dan kita setiap saat, setiap hari kita juga berdoa. Berarti walaupun ngaji online sudah kita tutup, tapi di rumah masing-masing ba'da sholat ataupun apalagi pada akhir Ramadan ini tetap berdoa, karena tempat-tempat mustajab akhir Ramadan ini adalah doa yang paling dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan virus corona 19 segera selesai dan kita tetap anjuran pemerintah juga harus dipatuhi. Apalagi khususnya di sekeliling kita, khusus sekeliling Pondok Pesantren Darus Syafaat dan Lempuing ini makin meningkat, maka kita harus waspada. Di rumah terbaik, dan jangan keluar rumah apabila tidak penting. Beribadah di rumah, membaca Al-Quran di rumah, kemudian bersama keluarga, bersama anak istri, kemudian berbagi kebaikan atau amal soleh apabila kita mampu, berbagi kepada orang lain. Apabila kita belum mampu, maka kita tetap berdoa, mendoakan semuanya mudah-mudahan supaya menjadi baik, terutama virus corona supaya lekas hilang di muka bumi ini, amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim li wali walidayya walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Li khamsatun udfi'u biha, li khamsatun udfi'u biha haral wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtada, al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wal-Fatimah li khamsatu biha, li khamsatun udfi'u biha haral wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtada, al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wal-Fatimah li khamsatun udfi'u biha, li khamsatun udfi'u biha
حار الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى المصطفى والمرتضى وابن والفاطمة اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.